berkat. Sama-sama kita sampaikan, kita ucapkan 2-3. Hujan berkat. Yesaya pasal yang ke-34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Hujan yang membawa berkat. Rancangan Tuhan atas umat Tuhan itu indah, dahsyat, dan luar biasa. Tapi ada yang penting yang kita mesti tahu di sini. Semua mereka yang ada di sekitar gunung Tuhan, itulah yang mendapatkan berkat Tuhan. Itulah yang akan ditimpa dengan hujan berkat yang ada di sekitar gunung Tuhan. Jadi begini, rapat-rapatlah dengan gunung Tuhan. Jangan jauh-jauh dari gunung Tuhan. Mendekatlah ke gunung Tuhan. Di situ ada hadirat Tuhan, di situ ada kasih Tuhan, di situ ada berkat Tuhan, di situ ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Umat-umat Tuhan yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini harus mendekat di gunung Tuhan, karena di situ ada hujan berkat. Ada 4 hujan berkat yang ingin saya bagi dalam kesempatan ini. Nomor 1, hujan roti. Ucapkan 2-3. Hujan roti. Haleluya. Dalam Keluaran 16 ayat 4 dan ayat 5, tulisan Alkitab berbunyi begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukum-hukumku atau tidak. Ayat yang ke-5. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Ini disebut dalam Alkitab hujan roti. Harga gandum sekarang mahal. Itu efek dari perang Ukraina dan Rusia. Karena Rusia dan Ukraina adalah produsen gandum nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 terbesar di dunia. Maka harga roti di Indonesia naik, dan harga tepung terigu di Parigi itu pasti naik. Kalau nggak percaya tanya sama Emil. Harga onde-onde dan cucur juga pasti naik. Karena harga barang naik. Tetapi orang Israel dapat hujan roti. Itu cara Tuhan memelihara orang percaya. Caranya unik, caranya hebat, caranya luar biasa. Orang Israel tidak perlu menanam, tidak perlu menuai, tidak perlu menabur, tidak perlu memetik. Semua lengkap sudah tersedia. Tuhan punya bank, Tuhan punya gudang. Tuhan kirimkan roti dari langit. Tuhan itu istimewa. Cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan memelihara kita adalah cara yang istimewa. Pegang itu, jangan khawatir tentang hidup. Kita dengarkan kesaksian dari tuan rumah tadi. Sudah lulus cum laude, cari kerja kesana kesini, sudah dapat. Papa tidak setuju, Koko tidak setuju. Tuhan siapkan pasti yang terbaik. Akhirnya dapat kerja hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan punya cara. Pegang baik-baik. Tuhan punya cara menjamin orang-orang percaya yang bersandar teguh dan percaya sungguh hanya kepada Tuhan. Jangan ragu untuk masa depan. Selalu ada
selalu ada Tuhan di masa depan. Ada Tuhan di hari ini. Ada Tuhan di masa lalu. Dalam seluruh lingkup waktu, dalam seluruh lintasan waktu, ada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. 40 tahun lamanya hujan roti itu datang. Dan selalu datang. Tidak pernah apa. Selalu datang. Dan tidak pernah apa. Hanya pada hari yang ke-7 maka roti itu stop dari langit. Tuhan stop. Tidak ada satupun butir manna atau roti dari langit itu turun pada hari yang ke-7. Stop. Haleluya. Biar mereka mau pergi cari, nggak ada. Kenapa? Hari itu Tuhan istirahat. Hari itu Tuhan berhenti. Hari itu Tuhan tidak bekerja. Karena dia mengajar orang Israel untuk juga tidak bekerja. Ada harinya Tuhan. Harinya Tuhan harus kita hormati. Harinya Tuhan harus kita pelihara. Harinya Tuhan harus kita jaga. Haleluya. Kalau begitu, hari ke-7 makan apa? Pada hari yang ke-6 mereka ambil 2 kali lipat. Jadi di hari yang ke-6 Tuhan suplai roti lebih banyak dari hari-hari biasa. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Maka hari yang ke-6 Tuhan kirim berkat lebih banyak. Dan orang Israel ambil lebih banyak supaya ada bekal pada hari esok. Segala hari Tuhan siapkan berkat untuk kita. Segala waktu Tuhan mentolong kita. Berharap saja dan bersandar pada Tuhan. Ada hujan roti yang Tuhan kirim untuk kita. Haleluya. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Katakan haleluya. Nomor dua dari hujan yang Tuhan kirimkan adalah hujan bagi tanah. Bagi tanah. Saudara-saudara sekalian, air terjun paling besar di dunia adalah air terjun Iguazu di antara Argentina dan Brasil. Air terjun yang nomor 2 paling besar di dunia adalah air terjun Victoria. Panjang daripada air terjun itu 1.708 meter dan tingginya 108 meter di Afrika, di Zambia, perbatasan Zambia dan Zimbabwe. Air terjun nomor 3 paling besar di dunia itu yang dikunjungi oleh Ibu Gembala, yaitu air terjun Niagara yang terletak di 2 negara, Amerika Serikat dan Kanada. Air terjun nomor 4 terbesar di dunia air terjun Angel yang tingginya 807 meter, tinggi sekali. Tapi semua itu jadi dan ada karena ada hujan. Apakah di Arab Saudi ada air terjun? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di sana kurang hujannya. Jadi air terjun tercipta karena hujan. Saudara, ada tanaman karena ada hujan. Ada kebun yang subur karena ada air dan ada hujan. Ada gandum, ada pepaya, ada langsat, ada manggis, ada pohon kelapa karena ada hujan. Jadi hujan bagi tanah itu penting, sangat penting. Maka kita lihat dalam Ulangan pasal 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya
dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Dalam Imamat 26 ayat 3, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, ayat 4, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasil dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Saudara-saudara sekalian, kita mengucap syukur di provinsi kita Sulawesi Tengah dan di kabupaten kita Parigi Motong ada hujan, sehingga kita bisa melihat hijaunya dedaunan di pohon. Kita bisa melihat padi-padi tumbuh, kita bisa melihat sayur-sayur tumbuh, dan kita bisa menikmati hasilnya. Dengar baik, itu karena berkat Tuhan. Andai kata tidak turun hujan 3 bulan, apalagi 6 bulan, apalagi setahun, tak cuma padi yang tidak bisa tumbuh, pohon kelapa pun mati, cengkeh pun mati, hutan pun bisa terbakar. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau masih ada hujan, itu berkat Tuhan bagi kita. Berkat Tuhan untuk kita. Bersyukurlah. Haleluya. Karena tanah bisa ditanami. Besok Alkitab tulis, akan ada kekeringan, akan ada kelaparan, tanaman mati, tumbuhan mati, bahan makanan musnah, pohon-pohon mati, buah-buahan tiada. Apa yang hendak kita makan? Ada perbendaharaan Tuhan di atas. Itu langit. Tuhan itu terserah dia. Dia membuka keran untuk kirimkan hujan di sebuah daerah, atau dia tutup keran untuk tidak ada hujan di satu wilayah. Haleluya. Banyak kali kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Hari ini, di ibadah malam ini, kalau kita bisa melihat ada langit yang cerah, bersyukur. Kalau kita bisa melihat ada awan putih, bersyukur. Kalau kita lihat dia berubah menjadi awan mendung, bersyukurlah. Kalau kita tahu boleh turun titik-titik hujan, bersyukurlah. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Suatu saat Tuhan buka keran hujan, terlalu lebat, tidak berhenti, dia putar, akan terjadi apa yang disebut hujan dan badai. Dan akan terjadi apa lagi? Banjir bandang, menghancurkan dan meluluhlantakkan semuanya. Puji Tuhan, kita di-setel oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, curah hujannya tepat. Puji Tuhan. Mungkin engkau berkata, aku gak peduli, aku pegawai. Itu urusan petani. Aku tidak peduli, aku pengusaha. Bukan di bidang pertanian. Aku bukan pekerja kopra. Aku bukan pekerja kebun coklat. Aku gak peduli. Ingat, semua itu berentetan. Semua itu terkoneksi. Antara toko bangunan dan petani di sawah itu berhubungan, karena yang jadi pengusaha bangunan itu, toko bangunan itu, dia butuh beras, dia butuh minyak goreng, dia butuh cabai rawit, dia butuh tomat, dia butuh gambas. Semua berhubungan. Jadi kita menghargai para petani. Haleluya. Kita menghargai para peternak. Kita saling menghargai karena kita semua terkoneksi satu dengan yang lain. Hargai Tuhan. Karena Tuhanlah
yang membuat semuanya diberkati. Ada hujan untuk tanah, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nomor 3, hujan daging. Hujan daging. Mazmur 78 ayat 26, 27 dan 28. Ia menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Bayangkan ya, Tuhan dapat membuat angin timur bertiup, sekaligus dia menggerakkan angin selatan. Jadi luar biasa. Kemudian ayat 27, ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut, yang menjatuhkannya ke tempat perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Katakan amin. Saudara-saudara sekali, saya melihat secara geografis mengenai lintasan orang Israel sebab ini hujan daging Tuhan kirimkan kepada orang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Jadi posisi orang Israel ini berada di Jazirah, berada di Jazirah Sinai, di Sinai, atau di Kades Barnea. Habis dari Sinai mereka ke Kades Barnea. Tapi ini terjadi di dataran Sinai. Nah, bagaimana itu burung-burung, daging-daging burung itu bisa datang? Kita lihat dia bilang begini pertama. Ia telah menghembuskan angin timur di langit. Nah, sebelah timur daripada Jazirah Sinai ada Arab Saudi. Ada Arab Saudi sebelah timur. Sebelah timur agak berbelok sedikit begini, itu daerah Afrika Barat, utara bagian barat. Jadi angin timur itu dari sana kemari, berarti burung-burung ini dia hantam, dia bawa dari Arab Saudi. Dari Arab Saudi ini burung-burung puyuh. Cara Tuhan itu beda, luar biasa. Entah dari mana, jauh sekali dari Arab. Mungkin ada yang dari Jordania. Semua itu burung-burung Tuhan sapu dengan angin timur. Tuhan luar biasa. Cara Tuhan menjamin kita itu dahsyat. Pegang janji Tuhan. Janji Tuhan hebat, dahsyat dan luar biasa. Kalau kita percaya, kita akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kedua, waktu ini burung-burung sudah datang, dia tiupkan lagi angin selatan. Nah, sebelah selatan dari Jazirah itu ada Afrika. Afrika, ada Mesir di sana, ada Ethiopia di situ. Jadi ini angin timur bawa burung puyuh. Ini angin selatan juga bawa burung puyuh. Baku dapat orang di udara, dia hempaskan di perkemahan orang-orang Israel. Luar biasa bukan? Saya kalau melihat firman, saya luar biasa. Cara Tuhan itu luar biasa. Percayalah bahwa cara Tuhan luar biasa. Hari ini Tuhan belum jawab, besok Tuhan jawab. Besok belum Tuhan jawab, ada hari depan Tuhan pasti akan jawab. Tapi yang jelas jangan kita berhenti berdoa. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Puji nama Tuhan. Orang Israel tidak perlu cari kejar itu burung puyuh. Burung puyuh ada di pinggir perkemahan mereka. Tinggal mereka tangkapi. Tinggal mereka ambil. Cuma yang terpenting di sini adalah cara mengelola hujan berkat. Orang Israel waktu dapat itu burung, udah mulai teto, udah mulai makan, masih penuh itu mulut, dia lopu lagi. Dia kaget itu dengan berkat. Jangan kaget dengan berkat, nikmati dengan bersyukur. Haleluya. Saudara lihat apa efeknya, sudah sering bilang kepada saudara. Akhirnya waktu mereka makan, karena mereka terlalu rakus, Tuhan marah. Tuhan marah, terlalu rakus. Dia makan terus, dia makan terus. Kurang makan dia pegang. Akhirnya Tuhan hukum mereka.
dan banyak yang mati karena berkat. Banyak yang mati karena kebanyakan berkat. Akhirnya mereka digalikan sebuah lubang yang dalam, dikumpulin orang-orang yang mati, kemudian dikubur massal. Kemudian ditaruh tiang di situ, kon disebut, disinilah dikuburkan orang-orang rakus. Yang namanya Kibrot Ta'aw, kuburan orang-orang rakus. Kalau ada berkat, kelola berkat itu dengan baik. Katakan amin. Lebih kencang katakan amin. Yang terakhir, hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal dan hujan akhir. Dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 14 dan ayat 15. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Coba perhatikan baik-baik. Tuhan kasih hujan awal dan hujan akhir. Supaya apa? Ada gandum, ada anggur, ada minyak, dan juga ada padang rumput untuk kawanan domba. Kalau Tuhan kasih berkat tuh berkatnya lengkap. Haleluya. Tapi dia kasih dalam bentuk hujan. Hujan untuk diolah, ini hujan. Saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan hujan awal? Hujan awal adalah, kalau di Timur Tengah, khususnya di Israel, hujan awal itu terjadi pada pertengahan Oktober hingga awal November setiap tahun. Hujan di Israel itu cuma pada bulan Oktober hingga awal November. Oktober, November. Hujannya itu cuma kurun waktu 2 bulan. Maksud dari hujan awal, perhatikan baik-baik ibu-ibu, bapak-bapak. Maksud dari hujan awal ini apa? Untuk melembekkan tanah, menggemburkan tanah, dan membuat tanah itu lunak, supaya memfasilitasi perkecambahan dan memfasilitasi supaya tanaman itu tumbuh cepat dan subur. Jadi hujan awal itu adalah untuk apa? Untuk membuat tanah gembur, tanah lunak, tanah subur, supaya pertumbuhan dari tanaman itu cepat. Haleluya. Perhatikan musim itu. Ada waktu untuk menanam. Lihat, waktu menanam itu kapan? Harus pada hujan awal. Kalau dia menanam bukan pada bulan Oktober, tapi dia menanam pada bulan Juli atau waktu yang lain, maka tanaman tidak akan subur. Karena pada waktu itu belum ada irigasi. Yang dulu belum ada irigasi. Kalau sekarang Israel punya irigasi paling top di dunia. Paling top di dunia. Nah, kemudian apa itu hujan akhir? Hujan akhir itu terjadi sebelum panen, pada awal Maret sampai April. Awal Maret, April. Jadi Maret, April, hanya hampir 2 bulan saja itu hujan akhir. Di Israel cuma ada 2 hujan. Kalau di Indonesia hampir hari-hari hujan. Tapi kalau di Israel cuma ada 2 bulan, November dan Oktober dan November, dan bulan April, Maret dan April. Cuma sedikit dia hujan. Tapi maksud daripada hujan akhir itu adalah terjadi sebelum panen, supaya apa? Gandum lebih gros, buah lebih besar, dan untuk pematangan dari tanaman. Matang itu tanaman, jadi besar, kemudian cepat matang. Itu maksud dari hujan awal dan hujan akhir.
Tuhan kasih Tuhan untuk orang Israel. Tinggal dengan kelola. Haleluya. Jadi kita diberikan oleh Tuhan berkat. Tinggal kita kelola itu berkat. Bagaimana kita kerja dengan baik, usaha dengan baik. Karena berkat Tuhan sudah kasih. Kalau kita sudah punya pekerjaan, geluti pekerjaan itu dengan sungguh. Kelola, engkau seorang profesional, kerja sebagai seorang profesional. Seorang pedagang, pengusaha, kerja dengan betul. Seorang pegawai negeri, seorang pegawai swasta, kerja dengan baik. Semua harus diolah dengan baik. Ada berkat Tuhan untuk kita. Tapi yang terakhir, hujan awal itu berbicara soal pencurahan Roh Kudus awal. Di kamar loteng Yerusalem, hujan Roh Kudus sudah dicurahkan. Benih-benih firman sudah ditaburkan. Banyak orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tapi hujan akhir adalah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa pada akhir zaman. Yang mau dipanen adalah jiwa-jiwa. Yang mau kerja adalah jemaat. Melayani dengan sungguh. Kita akan melihat panen yang besar. Glory haleluya. Glory haleluya. Kita bangun gereja yang besar. Kita akan panen jiwa-jiwa untuk kemuliaan namanya. Glory haleluya. Dimulai dari diri kita. Dimulai dari hidup kita. Mari kita mulai rapatkan barisan. Kita mulai bekerja. Hujan akhir akan datang. Ada banyak nubuatan-nubuatan dari hamba-hamba Tuhan. Bahwa ini zaman-zaman kita akan memasuki hujan akhir. Akan ada panen jiwa-jiwa luar biasa. Yang penting kita mau kerja, kita mau melayani pekerjaan Tuhan, kita mau menabur, kita akan panen banyak untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Glory haleluya. Semua menyembah Tuhan. Glory haleluya.